Halo adik-adik semua, selamat bertemu kembali di program kita. Mari belajar dan bertumbuh di dalam Tuhan Yesus. Semoga program ini bermanfaat untuk adik-adik sekalian dalam bertumbuh menjadi anak-anak Tuhan yang tangkas, cerdas, kuat, serta hebat. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama bernyanyi, bertumbuh bersama Tuhan. Tumbuh bersama Tuhan. Kuat karena Tuhan. Besar, imanku semakin besar. Karena sekarang aku jadi anak Tuhan. Tumbuh bersama Tuhan. Kuat karena Tuhan. Besar, imanku semakin besar. Karena sekarang aku jadi anak Tuhan. Semangat hari Minggu adik-adik. Di penghujung bulan September ini, tetap semangat mendengar firman Tuhan ya. Firman Tuhan menjadi penyegar dan penghibur kita senantiasa. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Kami mensyukuri keberadaan kami sebagai anak-anak-Mu Tuhan. Firman-Mu kiranya menerangi perjalanan hidup anak-anak-Mu ini dalam melewati hari-hari hidup yang Tuhan perkenan untuk kami nikmati. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan belajar dari firman Tuhan, Efesus 4 ayat 28 sampai 32. Dengan tema, hidup sebagai anak-anak Tuhan. Adik-adik yang terkasih, apakah kita tahu sebutan diri kita di tengah keluarga? Apa ya? Benar, kita ini adalah anak mama, anak ayah, atau anak papa. Tuhan menghadirkan kita di dunia ini melalui orang tua kita.
Tuhan yang mengizinkan kita boleh lahir di dunia ini, apapun keadaan kita. Jadi pada dasarnya, kita ini adalah anak Tuhan. Kita dididik melalui nasihat orang tua dan dari nasihat firman Tuhan. Itu artinya kita semua harus hidup sebagai anak-anak Tuhan. Lalu bagaimana caranya hidup sebagai anak-anak Tuhan? Wah, syukur sekali kita mendengarkan firman Tuhan pada hari Minggu ini adik-adik. Hari ini kita diajar firman Tuhan tentang bagaimana caranya hidup sebagai anak-anak Tuhan. Hidup sebagai anak-anak Tuhan itu disebut juga hidup yang sudah mengenal Tuhan atau hidup sebagai manusia baru. Manusia baru adalah orang yang sudah diampuni dosanya karena percaya kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Nah, mari kita perhatikan dan mari kita lakukan cara hidup anak-anak Tuhan. Yakni yang pertama, jangan mencuri lagi, melainkan melakukan pekerjaan yang baik. Ada yang pernah mencuri? Ayo, coba ingat-ingat. Jangan mencuri lagi ya adik-adik. Mari kita ubah sikap mencuri dengan melakukan perbuatan yang baik. Misalnya memohon atau meminta, meminjam, atau bahkan menahan diri untuk tidak memiliki sesuatu daripada kita mencuri. Sebab mencuri itu adalah dosa. Untuk orang yang lebih dewasa, mengubah sikap mencuri dapat dilakukan dengan bekerja keras, bekerja dengan tangan atau hasil keringat sendiri, sehingga bisa berbagi kepada orang yang membutuhkan. Apalagi adik-adik? Yang kedua, firman ini mengatakan, jangan berkata kotor. Ini selalu menjadi peringatan bagi kita ya adik-adik. Cakap kotor yang terkadang kita tidak mengerti sangat mudah terucap di mulut kita. Jadi sering-seringlah bertanya kepada orang tua kita atau orang yang lebih dewasa, apa arti kata yang tidak kita mengerti, supaya kita juga mendapat penjelasan apakah perkataan itu baik atau tidak untuk didengarkan oleh orang lain. Perkataan kotor itu sifatnya selalu memburuk-burukan orang lain, sehingga menyakiti hati teman. Sebaliknya, mari kita berkata-kata baik dengan menggunakan kata-kata yang membangun, kata-kata yang menghibur dan menyemangati. Apalagi cara hidup anak-anak Tuhan? Ini nih yang ketiga, jangan mendukakan Roh Kudus. Maksudnya, jangan memadamkan Roh Kudus yang bekerja dalam diri setiap orang. Yakni ketika kita melakukan apa yang kita tahu itu salah. Sudah bertobat, namun mengulangi perbuatan yang salah. Itulah maksud dari mendukakan Roh Kudus. Yang keempat, membuang amarah, membuang pertengkaran, membuang fitnah. Yakni yang menuduh orang berbuat salah, padahal tidak benar seseorang itu berbuat salah. Yang kelima, sebaliknya hendaklah kita menjadi manusia baru atau anak-anak Tuhan, bersikap ramah, saling mengasihi dan saling mengampuni. Hidup sebagai anak-anak Tuhan harus menjauhi dan tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang mendatangkan dosa dan hukuman. Sebaliknya, sebagai anak-anak Tuhan, kita harus ramah, mengasihi, dan mengampuni. Ramah artinya senang bertegur sapa, berkata-kata dengan bahasa yang lembut dan tidak menyakiti. Sikap yang mengampuni selalu didasarkan bahwa diri sendiri tidak luput dari dosa dan bahwa Allah sudah mengampuni diri kita. Sehingga kita wajib mengampuni sama seperti Yesus mengampuni banyak orang. Hal yang demikianlah yang membuat kita bangga sebagai anak-anak Tuhan. Aku anak Tuhan, engkau anak Tuhan, semua anak Tuhan. Terpujilah Allah. Mari kita berdoa. Terkadang kami hanya mengandalkan bahwa kami hanya anak dari kedua orang tua kami ya Tuhan, yang telah melahirkan kami, membesarkan dan memberikan atau memenuhi banyak hal yang kami perlukan.
Ajarlah kami Tuhan memahami senantiasa bahwa diri kami adalah anak Tuhan yang seharusnya melakukan kehendak Tuhan dan menjauhi kejahatan. Amin. Ayat hafalan pada minggu kita hari ini dari Efesus 4 ayat 32. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus Yesus telah mengampuni kamu. Selamat menghafal adik-adik. Selamat hari Minggu. Tuhan menyertai kita semuanya. Dadah. Hati-hati